making disciples, transforming lives. Kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kalau tadi saya baca dari pasal yang pertama sampai ayat yang ke-7, itu cerita tentang minyak seorang janda di ibadah sebelumnya. Saya sekarang lanjutkan dari ayat yang ke-8. Nah, panjang sekali sebenarnya dari ayat yang 8 sampai 37, tapi kita bagi menjadi 3 sequel gitu ya. Yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil ya. Saya mulai dari ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Sunem itu nama sebuah area. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu, lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehasi. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Oke, ini cerita sequel yang pertama. Cerita ini berending sebuah mujizat. Seorang wanita yang mandul, seorang wanita yang mungkin pastinya sudah berusaha dengan segala cara. Dia adalah seorang perempuan yang kaya. Saya percaya kalau hari ini itu terjadi, dia pasti sudah pergi ke semua negara mungkin yang dia tahu dengan dokter yang terbaik karena dia bisa bayar semua biaya yang membuat dia ingin hamil gitu ya. Pejuang garis 2 katanya. Ya, orang yang berjuang supaya punya anak. Dan seorang perempuan kaya tidak disebut namanya. Dia hanya disebut perempuan Sunem, perempuan dari daerah Sunem. Ketika cerita ini ditulis, saya percaya ini bukanlah sekedar cerita sebagai sejarah atau dongeng. Tapi Tuhan mau kita belajar prinsip-prinsip yang ada di sini dan bahkan kenapa orang ini gak disebut namanya, karena kita pun juga bisa mengalami apa yang dia alami. Orang ini adalah seorang perempuan yang kaya yang dia punya pengaruh tentunya di daerahnya. Dan orang ini punya determinasi, orang ini kekeh, orang ini ketika dia ketemu dengan Elisa, dia mengajak beberapa kali di dalam perjalanannya singgahlah ia untuk makan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu dipersuade untuk bisa makan bareng gitu ya. Jadi dia itu ingin melayani, kerinduannya untuk melayani, kerinduannya untuk memberi itu begitu besar sehingga dia memastikan bahwa dia bisa melakukannya. Dia adalah seorang yang sangat ramah, orang ini ditulis sebagai salah satu contoh orang yang memberikan very excellent hospitality. Gitu ya. Seorang yang memberikan hospitality dengan sangat luar biasa. Dan dia juga enggak sembarangan, dia tahu siapa yang dia beri hospitality. Dia tahu siapa orang yang dia layani. Makanya di sini ditulis, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang itu adalah abdi Allah, ayat yang ke-9.
Dia tahu siapa yang dia layani gitu ya. Dan ketika dia melayani pun dia melayani dengan extra mile. Sunem itu adalah daerah di tengah-tengah di mana Elisa itu pergi biasanya dari satu titik ke titik yang lain. Kalau Israel itu kan daerahnya memanjang gitu ya. By the way tentang Israel saya dari pagi agak menahan diri tapi kok kayaknya saya kepingin cerita sama Anda. Kalau Tuhan izinkan ya masih dalam bentuk wacana. Kalau Tuhan izinkan tahun depan kalau boleh kalau Tuhan izinkan tahun depan GMS akan punya Israel Tour lagi. Saya ini memang belum announce officially gitu ya, tapi ini rahasia di antara kita, ini nggak di streaming soalnya. Jadi kalau misalnya memang semua prosesnya berjalan dengan baik, nanti akan ada pengumuman resminya tahun depan di semester kedua gitu ya. Kalau Tuhan izinkan kita bisa pergi sama-sama ke sana. Oke, kembali ke Israel. Israel itu daerahnya, negaranya itu memanjang gitu. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain, tengah-tengahnya itu ada daerah namanya Sunem. Nah di situ perjalanan zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mobil gitu ya. Ya. Singgah di situ itu adalah tempat persinggahan. Nah Elisa ketemu dengan perempuan ini dan perempuan ini tuh yang insist, ayo kamu kalau lewat sini harus mampir makan. Aku mau menjamu hamba Tuhan ini. Dan gak cuma itu, dia melihat kalau dia sering lewat sini, lewat singgah, kenapa kita cuma ngajak makan? Dia berpikir what else can I do? Apalagi yang aku bisa lakukan untuk orang ini, untuk hamba Tuhan ini. Dia berpikir kalau cuma ngajak makan itu sesuatu yang ya biasa. Tapi apalagi yang aku bisa lakukan? Akhirnya dia berkata kepada suaminya bahwa baiklah kita membuat sebuah kamar yang kecil gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang terbaik yang dia bisa lakukan. Kamar atas yang kecil yang berdinding batu dan di situ disediakan ada semua perabotan yang memang diperlukan kayak sebuah hotel, Saudara. Apa yang kita belajar dari wanita ini adalah wanita yang murah hati. Kita tahu dia orang yang walaupun dia kaya, orang kaya itu belum tentu murah hati loh Saudara. Orang kaya pelit itu juga banyak. Jadi murah hati itu enggak ada hubungannya sama kaya atau miskin. Murah hati itu enggak ada hubungannya dengan apa atau seberapa banyak yang kita punya. Memang semakin banyak yang kita punya, kita lebih bisa atau punya pilihan untuk memberi lebih banyak. Tapi punya sedikit juga bukan berarti enggak ada yang bisa diberi. Jadi judul hari ini adalah perempuan Sunem yang murah hati, bukan perempuan Sunem yang kaya. Karena kemurahan hati itulah yang dicari Tuhan. Saudara, kemurahan hati itu adalah sebuah pilihan hidup. Kalau Anda hidup, pilihlah untuk jadi orang yang murah hati. Kenapa saya berkata demikian? Nanti ada hubungannya dengan mujizat yang dia alami, Saudara. Orang berpikir mujizat itu sesuatu yang kayak durian runtuh gitu ya. Tadi pagi saya juga jelaskan, mujizat itu bukan sesuatu yang kayak durian runtuh atau tiba-tiba ada uang segepok jatuh di depan kita dari langit gitu ya. Mujizat enggak demikian Saudara. Minyak seorang janda yang tadi pagi saya jelaskan. Janda ini harus door to door minta bejana kosong. Kalau dia enggak lakukan itu mujizat enggak akan terjadi. Dia harus menuang minyak itu one by one. Kalau dia enggak lakukan itu minyak itu enggak akan mengalir. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Mujizat itu enggak magic. Tuhan selalu bekerja sama dengan kita. Nah ibadah kedua ini saya juga mau ngomong bahwa bukan hanya mujizat itu bukan magic, tapi mujizat itu enggak random. Saya dulu berpikir bahwa kok random banget ya, ada orang yang dapat, ada orang yang enggak dapat. Kenapa random sekali? Ternyata semakin saya pelajari firman Tuhan, mujizat itu enggak random. Mujizat itu ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan mujizat itu adalah reward juga di dalam kehidupan kita. Jadi mujizat itu enggak random dan Anda berpikir wah hanya orang-orang yang beruntung saja. Enggak. Di dalam Tuhan itu enggak ada luck. Adanya blessed,
adanya berkat, dan berkat itu ada hukum sebab akibat, saudara. Kalau saudara baca di Ulangan pasal yang ke-28, ada berkat dan kutuk. Firman Tuhan katakan pilihlah berkat. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita itu ada pilihan-pilihan yang mendatangkan berkat, ada pilihan-pilihan yang mendatangkan hal yang sebaliknya. Nah, di dalam firman Tuhan ini dijelaskan seorang perempuan kaya, yaitu perempuan Sunem yang murah hati. Sekali lagi saya berkata bahwa kemurahan hati adalah sebuah pilihan. Walaupun ditulis dia adalah seorang perempuan kaya, sekali lagi kekayaan tidak membuat seseorang otomatis murah hati. Karena karakter dengan resource itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang kaya dan pelit, ada orang kaya yang murah hati. Ada orang miskin dan pelit, ada orang miskin yang murah hati. Jadi nothing to do dengan apa yang kita miliki, jadilah orang yang murah hati. Temukan kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Apa hubungannya dengan mujizat? Saudara, ayat-ayat yang kita baca di terakhirnya akhirnya dia mendapatkan anak itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ayat-ayat yang di atasnya. Makanya saya bilang mujizat is not random. Itu ada hukum sebab akibat. Kemurahan hati membuka pintu mujizat. Kalau wanita ini tidak melakukan apa yang dia lakukan di atasnya, kemungkinan besar dia nggak akan mengalami apa yang dialami di ayat yang ke-17, yaitu di akhirnya punya anak, saudara. Perempuan ini tahu menghargai orang lain, apalagi dia tahu bahwa orang ini adalah hamba Tuhan. Karena firman Tuhan di Matius pasal yang ke-10 ayat 41 dikatakan, kalau kamu menyambut aku, kamu menyambut Bapa yang mengutus aku. Kalau kamu menyambut seorang nabi sebagai nabi, maka kamu juga akan menerima upah nabi. Ternyata untuk mendapat upah nabi, kita nggak harus jadi nabi, tapi menyambut seseorang seperti bagaimana Tuhan itu memanggil dia. Kalau dia adalah seorang hamba Tuhan, kalau kita mau mendapatkan upah hamba Tuhan gitu ya, hargai seseorang hamba Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan demikian. Wanita ini juga adalah wanita yang tunduk sama suaminya. Ya, suaminya sudah tua, kita kan tahu ceritanya. Gehazi bilang, perempuan ini gak punya anak, suaminya sudah tua. Ya, suaminya punya pekerjaan tentunya yang berhasil. Sehingga mungkin dia adalah ibu rumah tangga. Saya berpikir demikian, kenapa? Karena dia datang kepada suaminya. Mungkin dia minta, suamiku ayo kita buat ini gitu ya. Kenapa? Karena uangnya dari suaminya. Tapi dia adalah wanita yang submit sama suaminya. Saudara, di gereja ini kita mengajarkan bahwa kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, memberi sesuatu kepada Tuhan, kalau Anda adalah suami istri, Anda harus sepakat. Pemberian itu akan menjadi berkat kalau suami istri sepakat, saudara. Demikian juga sebaliknya, kalau sepakat untuk hal yang buruk, ya Tuhan juga jangan jadi partner in crime, tapi jadilah partner di dalam melakukan kehendak Tuhan. Partner in crime contohnya siapa? Ananias dan Safira. Suami istri sama-sama kong kali kong mau membohongi Tuhan. Tapi di dalam memberi, suami istri juga harus sepakat. Kalau Anda, misalnya istri Anda mau memberi, kalau suami nggak ngasih izin, ya walaupun itu adalah sebuah perbuatan yang baik, yaitu memberi. Saudara, kita para istri juga harus submit. Lebih baik tidak memberi, ya daripada pemberian kita malah jadi bumerang bagi keluarga kita. Demikian juga sebaliknya. Tapi suami istri makanya perlu untuk kita sama-sama punya nilai yang sama di dalam memberi. Baik itu memberi bukan cuma sama Tuhan, sama orang tua, sama orang lain. Saudara, suami istri harus sepakat karena disitulah di dalam kesepakatan disitulah letak berkatnya. Gitu ya. Firman Tuhan mengajarkan bukan hanya tentang mujizatnya, tapi hal-hal detail di dalam firman Tuhan itulah yang kita harus pelajari karena semuanya saling berkaitan dan bukan tanpa tujuan. Cerita ini ditulis dan apa yang ditulis di sini membuat kita belajar sesuatu. Ya, perempuan ini berkata kepada suaminya, sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang sering datang itu adalah abdi Allah. Ayo kita buat kamar terus taruh di situ semua perabotan. Kemudian suatu hari datanglah ke sana si Elisa dan tinggal di situ. Elisa menerima apa yang menjadi kebaikan hati. Elisa menerima kemurahan hati. Kenapa? Orang itu tahu orang itu tulus apa enggak. Memberi juga harus dengan tulus.
Wanita ini memberi dengan tulus, dia nggak punya embel-embel, dia nggak punya keinginan. Wah, aku menjamu supaya supaya aku didoakan, supaya aku dapat berkat, supaya aku enggak. Saudara baca di sini, sampai Elisa itu yang sampai bingung, apa ya yang aku bisa perbuat untuk wanita ini? Dia bilang panggil, terus dia tanya, coba katakan kepadaku, sesungguhnya wanita ini sudah bersusah-susah untuk kita gitu ya. Apa yang kita bisa perbuat? Dia datang ke wanita itu tanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Kalau uang wanita ini gak butuhkan, wanita ini udah kaya. Elisa juga mungkin gak lebih kaya dari wanita ini. Dia gak bisa balas. Elisa nggak bisa balas, tapi bukan karena kita nggak bisa balas, kita nggak tahu balas budi. Saudara, kita juga bisa belajar dari sini. Dua sisi, dari sisi yang memberi, berilah dengan tulus tanpa ada harapan kembali. Tapi bagi yang diberi, kita juga harus jadi orang yang bisa balas budi. Walaupun kita tidak bisa membalas sebesar yang diberi, tapi jangan sampai kita itu jadi orang itu yang yang nerimoan gitu, yang terima tanpa kita tahu membalas budi. Kita jadi orang yang tahu balas budi. Elisa adalah orang yang punya manners yang bagus. Dia tanya, apa yang aku bisa lakukan? Oh, kalau uang kamu gak butuh, mungkin koneksi. Aku punya koneksi. Aku bisa ngomong kepada raja, kamu punya masalah kah? Mungkin punya masalah, aku bisa bantu. Apa yang aku bisa lakukan untukmu? Elisa menawarkan, apa kepada raja, kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kalimat lainnya Hilo, gak perlu apa-apa Elisa, no need, thank you. Gitu ya. Jadi ditawari, dia merasa dia cukup dengan semuanya dan dia memberi itu karena gak ada unsur kepingin ditolong, kepingin punya ada udang di balik bakwan, gak ada saudara ya. Dia benar-benar ya udah dia kepengen aja, memang dia murah hati. That's who she is gitu. Jadi tentang siapa dirinya bukan apa yang dia mau. Jadilah orang yang demikian saudara. Karena karakter kita itu menentukan mujizat kita. Jadi orang juga yang tahu balas budi. Saya ngajari sama anak-anak dari kecil ya, supaya mereka juga punya manners yang baik. Tentang keuangan juga sama. Kalau kita punya hutang sama orang, ya saya ngajari apa hubungannya, nanti ada hubungannya dengan manners. Kalau di dalam sehari-hari, biasanya anak-anak itu kan, oh ya nanti pinjam ya makan dan sebagainya, apalah saya nggak tahu pokoknya. Biasanya mereka ada 1-2 hal kayak gitu, bilang kalau kamu sampai pinjam sama orang jangan sampai orang itu nagih sama kamu. Kalau kamu pinjam sama seseorang karena terpaksa gitu ya. Tapi first priority jangan pinjam uang. Tapi kalau sampai kamu pinjam karena mungkin kamu lupa bawa dompet lah apalah dan sebagainya. Jangan sampai ditagih baru bayar. Karena apa? Karena itu namanya kamu gak tanggung jawab. Saya bilang kalau kamu sampai ditagih itu berarti kamu gak tanggung jawab. Zaman sekarang saudara, orang yang nagih sama yang ditagih lebih galak mana saudara? Jadi saya ngajari dia, tapi sebaliknya kalau kamu memberi sesuatu gitu ya, kalau kamu memberi sesuatu kamu harus lupakan. Jadi kalau kamu punya hutang kamu harus ingat. Jangan kebalik, orang utang lupa, memberi ingat. Ya kan, kadang kan orang kebalik. Orang kalau kita hutang sama orang lain kita bisa lupa, lupa ya aku hutang sama kamu ya gitu ya. Tapi kalau kita memberi kita ingat terus, kamu kan pernah aku beri gitu ya. Saudara kebalik. Kalau kita itu hutang sama orang kita harus lebih ingat daripada yang ngutangin kita. Ya, tapi yang pertama kalau bisa jangan hutang. Kalau sampai itu harus lebih ingat. Tapi kalau kita memberi, jangan diingat-ingat saudara ya. Sampai yang diberi yang memberi sampai lebih ingat daripada yang diberi. Lebih baik yang diberi yang lebih ingat. Saya bilang kalau kamu ingat yang apa yang kamu terima. Kalau kita diberi sama orang, jangan lupakan siapa yang memberi. Tapi kalau kita memberi, lupakan pemberian kita supaya Tuhan yang membalas. Gak usah ngungkit-ngungkit jasa. Orang ini, wanita ini dia nggak
nggak inget, nggak mengungkit-ungkit, udah aku nggak kepingin apa-apa. Elisa menawarkan diri, apa yang aku bisa bantu? Dia bilang, no need, thank you. Tapi Elisa tetap nggak bisa, orang ini I have to do something, orang ini sudah terlalu baik sama aku harus balas sesuatu. Kemudian berkatalah Elisa yang 14, dia nggak lagi tanya sama perempuan ini, karena dia tahu perempuan ini tuh memang memberi karena gak kepengen apa-apa. Tapi Elisa juga, aku gak bisa terima itu dengan tangan hampa. Aku gak bisa terima itu hanya dengan begitu saja thank you and bye gitu ya. Berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Elisa masih cari apa yang aku bisa perbuat. Jawab Gehazi, dia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Kemudian Elisa panggil lagi perempuan Sunem itu. Kemudian dia berkata, tahun ini di waktu yang sama kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah, jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Kalimat ini menjelaskan bahwa dia mengalami banyak kekecewaan pasti selama dia bertahun-tahun pengen punya anak. Mungkin dokter sudah kasih harapan, mungkin dia sudah ke semua cara dan semuanya, oh nanti kamu akan begini, dan semuanya selalu gagal. Sampai dia bilang dia merasa berulang-ulang didustai, sehingga sampai seorang abdi Allah berkata dan dia bilang, jangan dustai aku lagi, jangan kasih aku harapan kosong. Berarti dia sudah berkali-kali berharap dan kecewa sampai dia di titik bahwa ya sudah, mungkin aku ini tidak punya harapan lagi. Tapi Tuhan itu tahu mimpi yang terkubur. Tuhan itu tahu harapan-harapan kita yang terkubur. Dan apa yang membuka pintu dari harapan yang terkubur itu, apa yang membuka pintu dari mimpi yang terkubur itu adalah kebaikan hatinya wanita ini. Seperti yang saya bilang tadi, mujizat itu enggak random. Apa yang dilakukan wanita itu yang membuka apa yang dia kubur dalam-dalam. Dan itu yang membuat Tuhan melakukan mujizat bagi hidupnya. Akhirnya mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan oleh Elisa. Ini sequel yang pertama saudara ya. Kita belajar bahwa mujizat itu enggak random, kita harus jadi orang yang murah hati karena murah hati itu adalah sebuah pilihan. Perempuan ini memberi dengan murah hati secara materi. Apa yang kita beri Tuhan itu melihat gitu ya. Kita enggak perlu cari pengakuan, kita enggak perlu cari balasan, malah balasan yang terbesar itu bukan dari manusia. Paling enak atau paling paling sukacita memberi itu kepada orang yang gak bisa balas. Kenapa? Karena Tuhan yang akan balas. Dan kalau Tuhan yang balas, itu pasti Tuhan akan membalas sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan materi. Karena dia sudah coba beli itu semua kemampuan untuk dia bisa melahirkan, gak ada yang bisa kasih. Dia kaya raya, dia bisa ke dokter manapun, dia memberi dengan materi, Tuhan membalas dengan sesuatu yang dia gak bisa beli dengan materi. Kita sekarang lanjut ke sequel yang kedua ya, kita baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Sekali lagi kita baca gantian ya saudara ya, supaya saya enggak sendirian dilihatin di depan. Saya baca ayat yang ke-18 yang genap, sudah baca ayat yang ganjil. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang.
Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Kita tahu cerita ini dari, wah happy dapat anak gitu kan. Tapi kemudian ada sesuatu yang terjadi, kalau di dalam sebuah cerita itu konflik terjadi gitu ya. Konfliknya adalah anak ini sudah bertambah besar, ya. Dia hidup dengan bahagia, gimana sih nggak bahagia? Mungkin bajunya cuma sekali pakai, habis itu ganti yang baru terus tiap hari. Karena ini orang kaya raya cuma punya anak satu. Anak satu yang sudah ditunggu-tunggu gitu kan. Dia pasti mengalami semua yang terbaik dari orang tuanya. Sampai suatu hari ditulis anak itu menjadi besar. Jadi dia sudah sekian tahun umurnya. Satu kali dia pergi mendapatkan ayahnya di penyabit-nyabit gandum, tiba-tiba ya karena satu dan dua hal, tiba-tiba ini suddenly, bukan karena dia itu sakit kronis, tapi ini sesuatu yang akut terjadi. Dia bilang, aduh kepalaku, terus ayahnya bilang, ayo cepat angkat kepada ibunya. Dibawa pulang ke ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, berarti itu ada waktu. Ada jeda. Saudara kalau jadi ibu yang seperti itu, gimana rasanya? Anak kita kesakitan gitu ya, dia ada di pangkuan kita dan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Itu rasanya, itu aja, itu sudah very hurtful, rasanya sakit sekali. Sampai dikatakan, tapi sesudah itu matilah dia. Kita nggak bisa tahu, kecuali kita sendiri mengalami. Tapi saya berdoa enggak adalah yang ngalamin. Ya, anak itu mati di pangkuan ibunya sendiri. Anak yang dia cintai dengan segenap hati, anak yang dia dapatkan sebagai mujizat, anak yang dia tunggu-tunggu dan dia sebenarnya sudah menguburnya dalam-dalam, tapi itu dibangkitkan Tuhan kembali dan Tuhan kasih dia dengan luar biasa. Dan anak itu mati di pangkuannya sendiri. Tapi lihat apa yang terjadi. Ibunya enggak langsung tiba-tiba mengubur dan sebagainya. Dia baringkan ke tempat tidur Elisa, ke tempat tidur abdi Allah yang kamar yang dia bikin tadi, yang tadinya dia pikir untuk abdi Allah itu. Dia enggak berpikir, dia enggak merencanakan, dia enggak tahu bahwa suatu hari dari kamar itulah, karena kebaikan hatinya, karena kamar itulah dia dapatkan anak, dan di kamar itulah anaknya itu mati dan bisa bangkit lagi. Di dalam hidup kita nggak bisa expect everything's going well all the time. Kita nggak bisa expect nggak ada masalah. Bahkan di dalam hidup yang penuh dengan mujizat pun gitu ya, kita ngalami mujizat yang kita terima pun bisa goncang. Mungkin suatu waktu kita pernah bermimpi aku punya perusahaan, aku punya bisnis. Dan entah gimana saudara mendapatkan mujizat itu, Anda punya perusahaan yang Anda mau, Anda punya bisnis yang Anda mau. Satu kali tiba-tiba bisnis itu goyang. Bisnis itu mulai mengalami sebuah problema. Saudara,
Kita nggak bisa ngomong sama Tuhan gini, Tuhan kan Tuhan yang kasih. Kok ngalami begini begitu di dalam kehidupan kita. Namanya kehidupan itu ya pasti ada masalah. Tapi yang penting bukanlah masalahnya. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Apakah kita akan menyalahkan Tuhan atau kita akan mencari Tuhan. Nah yang dilakukan sama wanita ini, dia kembali kepada Elisa setelah membaringkan anaknya di kamar yang dia bikin sendiri untuk abdi Allah itu. Dia pergi, dia bilang sama suaminya, jangan khawatir. Gimana bisa ya seorang ibu yang tahu anaknya mati di pangkuannya, dia mau pergi itu hatinya sudah pedih sekali. Dia bilang sama suaminya, jangan khawatir. Saya percaya kalau lihat dari cerita ini ya, implisit menjelaskan kenapa suaminya sukses. Ya karena istrinya itu dia bisa handle. Dia nggak membuat suaminya tambah stres, dia bisa buat suaminya jadi suami yang bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan masalah yang se-ekstrim anaknya mati kok bisa dia bilang sama suaminya jangan khawatir. Saya mikir ya that's why ya suaminya itu bisa sesukses itu. Ya ini implisit ngomong tentang mukjizat tapi ngomong juga tentang keluarga. Kemudian wanita ini pergi kepada abdi Allah, tapi abdi Allah ini nggak tahu apa-apa. Biasanya Elisa, kalau saudara baca kisah Elisa, Elisa itu selalu diberitahu dulu sebelum sesuatu terjadi. Dia sudah tahu dulu sebelum orang itu datang, dia sudah tahu siapa yang akan datang. Tapi kali ini dia bilang kali ini Tuhan tidak memberitahukannya kepadaku. Dan dia tahu bahwa wanita ini pedih hatinya, biarkanlah dia hatinya pedih, kata Elisa. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku. Mungkin dia bilang kok tumben Tuhan ya. Biasanya Tuhan apa-apa kasih tahu, kenapa yang ini Tuhan gak kasih tahu ya. Tapi Tuhan membuat Elisa juga belajar dari peristiwa ini. Perempuan ini datang kepada Elisa, dia bilang, bukankah aku gak pernah minta anak laki-laki. Jangan kasih aku harapan yang kosong. Elisa berkata kepada Gehazi, ini kamu bawa tongkat ini taruh ke anak itu. Tapi perempuan ini tetap bilang, enggak, aku kepingin Bapak Elisa ikut sama aku. Perempuan ini punya kegigihan hati sama seperti wanita yang ada, wanita Sirofenisia yang datang kepada Yesus. Walaupun aku ini dibilang anjing, anjing itu juga makan remah-remahnya. Tuhan pokoknya aku gak akan pulang sebelum Tuhan tolong anakku. Dan Tuhan itu menghargai iman yang demikian saudara. Dan orang ini bukan denial. Bedakan antara iman dengan denial, saudara. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia tahu kuasa seperti apa yang Allahnya punya. Sama seperti Abraham. Cerita ini mirip seperti Abraham ketika naik membawa Ishak. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian 22 ayat yang pertama ditulis demikian. Sebab setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak. Anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, dilihatnya kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham berkata bahwa aku akan pergi bersama dengan Ishak dan kami akan kembali. Padahal dia pergi untuk mempersembahkan Ishak. Ya, Abraham berkata jangan khawatir, it is well. Kalau dalam bahasa Inggrisnya it is well. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Aku kenal siapa Allahku. Gitu ya. Walaupun itu tidak meniadakan perasaan yang berkecamuk di dalam Abraham dan juga di dalam perempuan ini. Dikatakan hatinya pedih sekali, tidak meniadakan apa yang dia alami. Tapi perasaan kita tidak mendikte iman kita.
Iman kita tidak boleh didikte oleh perasaan kita. Iman kita adalah iman karena pengenalan kepada siapa Allah kita. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau dia berjanji, dia bukan hanya menepati, tapi dia juga akan menjaga janjinya itu tetap bersama dengan kita. Pertanyaannya, ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan ini, sampai di titik seperti kita tuh kehilangan apa yang Tuhan sudah janjikan. Atau kita kehilangan sesuatu yang Tuhan berikan, respon kita apa? Apakah respon kita itu akan menyalahkan Tuhan? Respon kita apakah kita akan cari Tuhan? Puji Tuhan yang dilakukan oleh wanita ini, dia cari Elisa dan dia berkata, Elisa ikut sama aku. Gitu ya, ikut sama aku baru akan balik pulang kalau kamu menyertai aku. Dan Elisa berjalan mengikuti perempuan itu. Gitu ya. Singkat cerita, kita nggak perlu baca, waktunya tinggal sebentar. Singkat cerita mereka kembali pulang. Mereka kembali pulang ke rumah perempuan Sunem ini. Kemudian si Gehazi mencoba menaruh tongkatnya kepada anak itu. Dan dia berkata kepada Elisa, aku sudah taruh tongkatnya. Tapi anak itu tetap gak bangun. Karena iman kita tidak terletak kepada alatnya. Ya kok Elisa udah datang sendiri kok. Berarti kan sudah gak lagi bergantung kepada tongkat itu. Akhirnya Elisa menutup pintu, dia berdoa minta anak itu dibangkitkan dan puji Tuhan. Anak itu dibangkitkan. Saudara, Tuhan itu berkuasa untuk menutup dan membuka kandungan. Tuhan itu juga berkuasa mematikan dan menghidupkan. Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tapi kita berpikir, oh kalau kayak gitu aku juga mau dibangkitkan. Kita berpikir, oh tunggu krisis dulu baru aku ngalami mukjizat. Saya mau Anda melihat dari sisi yang berbeda siang hari ini. Saudara, hargai yang masih hidup dan belum mati. Kalau cerita ini adalah cerita ketika anak itu sudah mati. Benar ya, terus kita berdoa, dia minta, dia cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh dengan imannya dan akhirnya anak itu bangkit kembali. Saudara, saya tanya sama Anda, perlukah kita itu mukjizat sebesar itu sampai kita harus nunggu bahwa masalah terbesar seperti anak ini sampai harus mati dulu? Di sisi koin yang lain di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita kurang menghargai apa yang masih hidup. Kadang-kadang kita merasa kita itu sesuatu yang kita miliki itu sesuatu yang biasa. Ada seorang anak dari seorang keluarga gitu ya. Ketika anak itu diculik, dia akan berikan semua hartanya untuk mendapatkan anak itu kembali. Saudara, Anda gak perlu sampai kehilangan sesuatu dulu baru Anda menjual semuanya untuk mendapatkan itu kembali. Banyak orang yang mungkin kita tuh baru menghargai sesuatu setelah hilang. Saudara, hargai apa yang ada sekarang. Kita rela kehilangan segalanya untuk mendapatkan apa yang hari ini Anda punya. Saudara, kalau Anda hari ini kehilangan sesuatu di dalam kehidupanmu, misalnya anakmu gitu ya, atau apa yang berharga di kehidupanmu, Anda akan memberikan segalanya untuk mendapatkan itu kembali. Berarti dengan kata lain sebenarnya Anda sudah punya segalanya bukan? Karena Anda akan jual segalanya untuk mendapatkan itu kembali kepada Anda seperti hari ini. Jangan sampai itu terjadi dulu baru kita menyadari, saudara. Kadang-kadang kita berpikir mukjizat itu sesuatu yang wow gitu ya, yang besar. Sesuatu yang wow itu adalah redemption atau penebusan bagi masalah yang wow juga. Memang itu bisa terjadi, saya percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar. Kalau itu terjadi di zaman Elisa, Tuhan yang sama juga bisa membuatnya sampai hari ini. Mukjizat itu kreatif, kayak tadi pagi bisa minyak mengalir, bisa roti jadi banyak dan sebagainya. Ini kebangkitan, kesembuhan, pemulihan, mukjizat itu berbagai cara, berbagai macam. Tapi hal-hal yang sehari-hari yang hari ini kita miliki, bisakah Anda juga melihat itu sebagai mukjizat? Sebagai sesuatu yang memang Tuhan sudah berikan. Kadang-kadang kita itu dengan mudah kayak, oh ya memang sudah seharusnya ada, coba kalau itu diambil. Anda jual enggak semuanya demi mendapatkan itu kembali. Anda akan berikan mungkin hidupmu untuk mendapatkan anak Anda kembali.
Mungkin Anda jual semua dan Anda berikan apapun yang Anda punya demi mendapatkan pasangan Anda kembali. Kalau itu masih ada hari ini, harga itu sebagai mujizat Tuhan. Di sisi lain, kalau Anda butuh mujizat, hari ini Tuhan juga ada untuk Anda. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada beberapa poin yang saudara bisa bawa pulang dari cerita firman Tuhan hari ini. Saudara, temukan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, seperti wanita ini, pilihlah untuk jadi orang yang murah hati. Karena kemurahan hati itu pilihan hidup sehari-hari. Jangan jadi orang yang keep it for myself, semuanya untukku, untukku, untukku. Karena kemurahan hati itu juga membuka sesuatu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Kemurahan hati membuka pintu mujizat terjadi. Mujizat itu enggak random, mujizat itu untuk orang-orang yang memang membuka dirinya supaya itu terjadi. Kita juga belajar dari perempuan Sunem ini, ketika kita memberi, beri tanpa harap kembali. Tapi percayalah saudara, kita itu ada di dalam hidup di dalam hukum rohani. Apapun yang kita tabur itu pasti balik ke kita. Kata-kata kita, firman Tuhan katakan, siapa yang suka menggemakan kalimat kita ngomong A akan balik ke A lagi. Perhatikan apa yang kita tabur. Kita nggak perlu harap kembali, itu akan kembali kepada kita. Ketika kita memberi, malah ketika kita harap kembali, yang kembali itu hanya sejauh yang memang kita harapkan. Tapi kalau kita nggak harap kembali, yang kembali itu malah berlipat-lipat. Tuhan menjawab kerinduan yang paling dalam. Siang hari ini, apa mimpi Anda yang sudah terkubur? Yang mungkin Anda nggak berani berharap kembali. Di sini ada Tuhan dan Tuhan tahu kerinduanmu yang paling dalam. Saya berdoa Tuhan akan menjawabmu di tahun ini, apa yang engkau nggak berani lagi mimpikan. Apakah itu keturunan? Apakah itu pemulihan? Saya nggak tahu apakah apa yang doa yang mungkin bahkan Anda sudah nggak doakan lagi. Karena Anda merasa sudah sekian tahun berdoa dan gak dijawab. Saya berdoa di tahun ini Tuhan jawab doa itu. Doa itu sudah sampai ke atas dan jawabannya sudah on the way. Tuhan akan membuat Anda mengalaminya di tahun ini. Bawa segala sesuatu kepada Tuhan lebih dahulu. Wanita ini menunjukkan imannya dengan cara dia gak langsung mengubur anaknya atau mempersiapkan untuk penguburan. Tapi dia bawa masalah itu kepada Tuhan. Dia handle itu di hadapan Tuhan, dia percaya siapa Allahnya yang berjanji kepada dia. Ya Tuhan itu setia dengan janjinya, kalau dia memulai dia juga akan memelihara, amin. Dan yang terakhir Tuhan itu sanggup memulihkan apa yang tampaknya mati. Saudara, apa yang mati dalam kehidupanmu hari ini? Apakah harapan Anda? Apakah itu mimpi? Apakah itu hubungan? Apakah itu kesehatan? Apakah itu mungkin pekerjaan, bisnis atau apapun. Firman Tuhan hari ini memberikan Anda sebuah iman yang baru dan harapan bahwa Tuhan kita sanggup bukan hanya memberi tapi juga memelihara. Kalaupun itu tampaknya mati, Tuhan juga akan bisa membangkitkan apa yang mati. Amin.